Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Pratama dengan NIM 202533320117, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan kakak penjual roti john. Menurut wawancara yang telah saya lakukan, alasan kakak tersebut memilih berdagang roti john adalah karena terbatasnya pedagang roti john di Payakumbuh. Jadi kakak tersebut melihat peluang besar jika berdagang roti john di area Payakumbuh. Laba yang didapatkan kakak tersebut dalam per hari adalah 300.000. Kira-kira dalam sebulan kakak tersebut memperoleh laba sebesar 9 juta rupiah. Adapun kendala yang dihadapi kakak tersebut adalah cuaca. Jika cuaca hujan, maka pelanggan sedikit karena hujan. Rencana kakak tersebut untuk kedepannya adalah dapat memajukan usaha roti johnnya dan dapat mendirikan sebuah toko untuk roti john di Payakumbuh. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saleh dengan NIM 202533322015. Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Saya di sini akan menyampaikan hasil wawancara saya bersama Kakak Fitri, pemilik swalayan Bintang Kembar. Alasan Kakak Fitri mendirikan swalayan tersebut karena dulunya itu hanyalah gudang kerupuk. Daripada terbuang begitu saja, kakak Fitri mulai mengembangkan usahanya di bidang swalayan. Laba yang dihasilkan swalayan tersebut 60 juta sampai 80 juta per bulan. Kendala yang dihadapi kakak itu pandemi saat ini, karena barang-barang yang didapat sulit untuk diperjualbelikan. Rencana kakak kedepannya yaitu mendirikan beberapa cabang kedepannya, membuka cabang-cabang baru, karena di Payakumbuh masih bisa dihitung. Mungkin hanya itu presentasi wawancara saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Juni Anggian, NIM 202533321011, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan Bapak Abdul, penjual Sanjay Rasi. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Abdul, alasan Bapak Abdul untuk memilih untuk berjualan Sanjay karena setelah mencoba beberapa pekerjaan, Bapak Abdul merasa tidak ada yang cocok. Jadi Bapak Abdul memilih untuk berjualan Sanjay. Adapun laba atau keuntungan yang didapat oleh Bapak Abdul itu tidak pasti, karena selama berjualan Bapak Abdul tidak menuliskan atau tidak melakukan pembukuan. Jadi tidak tahu pasti berapa hasil yang didapatkan. Prinsip Bapak Abdul tersebut, selagi masih bisa makan, dia tetap berjualan. Adapun kendala atau kesulitan yang dihadapi Bapak Abdul selama berjualan itu masalah pelanggan, karena dalam berjualan pelanggan tidak ada yang tetap, jadi pendapatannya tidak menentu. Rencana Bapak Abdul ke depannya untuk usaha Sanjaynya, Bapak Abdul ingin mengembangkannya agar usahanya tersebut lebih besar lagi ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Andika, NIM 202533311013, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan Bapak pemilik grosir kantong plastik di Kota Payakumbuh. Dari
hasil wawancara saya kemarin, alasan Bapak itu membuka usaha grosir kantong plastik di Kota Payakumbuh yaitu dikarenakan orang yang buka usaha kantong plastik di Kota Payakumbuh ini terjangkau, bisa dikatakan sedikit lah, dan laba yang dihasilkan grosir Bapak tersebut dalam per bulan bisa mencapai 10% dari modal Bapak tersebut. Kendala yang terjadi dalam berjalannya usaha Bapak tersebut yaitu pada masa pengiriman plastik-plastik ke cabang-cabang yang dimiliki oleh Bapak tersebut. Rencana Bapak tersebut dengan usahanya ke depannya, ia akan membuka cabang-cabang di daerah Kota Payakumbuh ini. Demikian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Rizky Yamada, NIM 20253332019, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil wawancara saya bersama jasa laundry. Dari hasil wawancara saya tadi, kakak itu memilih usaha laundry adalah dengan modal yang tidak begitu besar, dan maka itulah dia memilih jasa laundry. Adapun laba yang dia dapat per hari adalah sebanyak 200.000 per hari. Sekiranya per bulan adalah 6 juta. Kendala yang kakak hadapi itu hanyalah mati lampu saja. Kalau mati lampu, setrikanya tidak hidup. Rencananya kakak itu akan menambah lagi cabang yang lebih banyak kalau dana mencukupi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kami bisa berdiri sehat seperti saat ini. Salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada roh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan memperbanyak salawatnya, semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami mempresentasikan hasil dari survei yang kami dapat. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Yusrijal, BP 026 dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Saya akan menjelaskan tentang usaha penyedia jasa. Usaha penyedia jasa merupakan usaha yang menjual atau menawarkan produk dalam bentuk jasa. Sama halnya ketika seseorang mendirikan badan usaha yang menghasilkan produk lalu menjualnya kepada konsumen demi mendapat keuntungan. Sini juga saya jelaskan tentang ciri-ciri penyedia jasa. Usaha ciri-ciri penyedia jasa antara lain: 1. Tidak dapat dilihat karena tidak berwujud. Tidak dapat disimpan karena tidak dapat berwujud. Dan yang ketiga, tidak ada tawar-menawar antara penyedia jasa dengan pelanggan. Contoh-contoh penyedia jasa itu seperti tukang pangkas rambut, tukang laundry pakaian, Gojek, dan lain-lain. Di sini kami juga sudah melakukan survei tentang usaha penyedia jasa, yaitu tukang pangkas rambut poli. Tukang pangkas rambut poli ini terletak di Simpang Politani yang dijalankan oleh Bapak Nasrul yang berumur 45 tahun. Bapak Nasrul memulai usahanya ini sejak tahun 2001 karena alasan Bapak Nasrul ketidaksesuaian dalam pekerjaan lain, dan Bapak Nasrul juga
memiliki bakat dalam memangkas rambut. Modal awal Bapak Nasrul membuka usaha ini sekitar 15 juta rupiah. Omset Bapak Nasrul per hari 250 ribu rupiah. Dan dulunya Bapak Nasrul memiliki 10 karyawan. Namun akhirnya Bapak Nasrul sekarang memiliki 1 orang karyawan. Kendala yang dialami oleh Bapak Nasrul pada saat ini itu seperti mati lampu dan kurangnya pelanggan, apalagi di saat pandemi saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang usaha penyedia jasa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oktaviani, BP 024. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedagang eceran. Pedagang eceran merupakan atau disebut dengan retail merupakan perniagaan yang melibatkan penjual barang atau penawaran jasa kepada konsumen, dan konsumen memakainya sebagai barang untuk keperluan pribadi atau rumah tangga. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pedagang eceran. Pedagang eceran yaitu memiliki ciri-ciri: yang pertama, usahanya sederhana; yang kedua, sistem pembayarannya secara manual atau sederhana; lokasi atau tempatnya tidak terlalu luas; adanya proses tawar-menawar. Dan di sini saya akan mengambil contoh pedagang eceran, yaitu kedai harian Wirat yang dipegang oleh Ibu Wirat dan dibantu oleh anaknya, yang berdiri pada tahun 2000, yang berlokasi di dekat Simpang Poli. Awalnya Ibu Wirat merantau dari Batang ke Payakumbuh dan mendirikan usaha di dekat Politani karena daerah lokasi yang strategis dan dekat dengan kampus Poli. Ibu Wirat mengeluarkan modal pertamanya yaitu 500 juta beserta rukonya. Dan Ibu Wirat mendapatkan omset perharinya yaitu 500 sampai 2 jutaan. Ibu Wirat memiliki suka duka, yaitu apabila mahasiswa libur semester usahanya akan sepi, apalagi pada saat ini pada COVID-19 yang mewabah ke seluruh wilayah. Terima kasih. Baiklah, saya Fajri Ramanda Putra, BP 034. Saya akan menjelaskan kewirausahaan di bidang usaha grosir. Usaha grosir merupakan suatu usaha atau pedagang besar yang menyediakan barang dalam skala besar dan akan didistribusikan kepada para pengecer. Ciri-ciri dari usaha grosir ini: yang pertama, bekerjasama secara langsung dengan produsen; yang kedua, terikat kontrak secara langsung dengan produsen; yang ketiga, pembelian barang berlangsung 1 kali saja dalam periode tertentu; yang keempat, sistem pembelian bisa saja putus atau komisi tergantung dengan kesepakatan; yang kelima, menjual barang tidak langsung ke konsumen melainkan melalui agen; yang keenam, hanya boleh menjual satu jenis barang saja, tidak boleh menjual jenis barang lain; yang ketujuh, memiliki izin usaha secara hukum maupun perseorangan. Dari survei di lapangan yang telah kami lakukan, kami menyurvei salah satu toko yang terletak di Koto Panjang, Kecamatan Payakumbuh Timur. Itu toko milik Ibu Feli yang bernama Toko Lovely. Toko ini berdiri pada tahun 2017. Dengan modal awal, ibu ini mengeluarkan dana 300 juta dengan sewa bangunan 60 juta. Ibu Feli dalam menjalankan usahanya dibantu oleh satu orang karyawannya. Alasan dari Ibu Feli membuka usaha ini karena minimnya akan tempat pembelian barang sehari-hari bagi masyarakat di daerah sana, dan dia berinisiatif untuk menutupi hal tersebut. Masalah penghasilan yang didapatkan oleh Ibu Feli dalam 1 bulannya, Ibu Feli mampu mengumpulkan uang 50 juta dalam 1 bulannya dengan laba bersihnya 10 juta dalam 1 bulannya. Kendala yang dialami oleh Ibu Feli dalam 3 tahun ini, cuman pada tahun ini Ibu Feli mengalami kendala yang cukup besar dengan berkembangnya wabah COVID-19 ini.
Mungkin cuman itu yang dapat saya terangkan tentang usaha grosir ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rani Firmansyah dengan BP 030 akan menjelaskan tentang kewirausahaan di bidang manufakturing. Manufakturing merupakan suatu badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dalam suatu proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual suatu produk. Berikut ciri-ciri bidang usaha manufakturing. Yang pertama ialah memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Yang kedua, pendapatan usahanya berasal dari menjual barang produk. Yang ketiga, memiliki persediaan barang secara fisik. Yang keempat, biaya produksinya terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang kelima, melakukan perhitungan harga pokok produksi. Dan yang terakhir ialah terdapat perhitungan harga pokok penjualan. Berikut contoh dari bidang usaha manufakturing akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ramadini Fitri. Ini Fitri BP 028. Saya akan menyampaikan contoh usaha manufaktur yang kami survei. Kami mensurvei proses produksi kertas telur yang dimana usaha ini dirintis oleh Ibu Safrisna dan 3 temannya. Modal awal yang dimiliki Ibu Safrisna berkisaran 1,5 M. 2 tahun berjalan, usaha ini mengalami musibah di mana pabrik tersebut roboh karena angin. Ibu Safrisna dan temannya kembali mengulang merintis tepat di tahun yang sama pada bulan Desember, diawali dengan 1 mesin. Omset yang diterima Bu Safrisna perharinya bisa mencapai 300 juta. Sedangkan apabila 2 mesin dapat mencapai 600 juta. Sampai saat ini Bu Safrisna sudah membuka cabang sebanyak 4 di Payakumbuh. Cukup sekian hasil survei kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.